Bagaimana hukumnya kalau puasa melaksanakan suntik vaksin karena memasukkan cairan ke dalam badan? Wala maridhan illa syafaita, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala aziban illa zawajata, yang lajang, yang gadis belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang soleh. Sekarang saja 100.000 udah jauh beda dengan 100.000 zaman dahulu. Barokah itu ziyadatul khairil ilahi, ziyadah, bertambah. Maka arti berkah ziyadah, bukan nukson. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia bakal masuk ke dalam surga. Saya Ustadz Zaki Mirza selalu mendoakan dan memberikan motivasi, support untuk adik-adik saya, sahabat-sahabat saya di Remaja Al-Wiqayah. Terus berkiprah mengukir sejarah bangsa, memperbaiki diri kita masing-masing, menuntut ilmu supaya menjadi manusia lebih baik lagi. ومبلغ العلم فيه أنه بشر كأنه غير الله الخلق كلهم يا رب واصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم بارك اللهم صل على محمد. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu as-sabi'ata wa 'ishrun qala asy-sya'ir min bahril kamil al-mazmum ya man bidunya hustaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtah wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Ya. Hadirin sekalian, kita membahas pembicaraan yang ke-27 ya, kata penyair yaman bidunya hustaghal ya. Kata penyair bukan penyair nggak bagus ya, ini ada riwayatnya ya, di dalam kitab dari Imam Ali bin Abi Thalib. Yaman, wahai manusia, bidunyahu, dengan dunianya, istaghfar, sibuk. Artinya wahai orang-orang yang sibuk dengan dunianya. Dunia itu apa? Kenikmatan. Itu dunia. Semua kenikmatan. Zu'ina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semuanya itu kenikmatan dunia. Ya, perempuan ya. Maka Allah sebut yang pertama perempuan. Baru anak laki, baru harta emas perak, baru kendaraan, baru pertanian, semua. Dari semua itu yang paling nikmat perempuan.
Ya tuh, ya. Jadi hikmahnya di sini supaya kita hati-hati kepada perempuan. Berapa banyak orang yang jatuh dunianya, karirnya, ya, sebab perempuan. Ya, hati-hati. Ustaz Imam hati-hati. Kalau udah terkenal, kawin lagi, hancur. Perempuan, ya. Pengusaha gara-gara perempuan jatuh. Ya, ustaz gara-gara perempuan jatuh. Penceramah gara-gara perempuan jatuh. Perempuan. Ya, ustaz Komsin. Ya. Hati-hati. Ya. Itu Allah menyebut tuh pertama perempuan. Itu dunia. Ya, ada orang yang sibuknya perempuan siang malam, pikirannya perempuan. Ya, duitnya banyak. Ya. Ada yang perempuan yang sekali 1 jam 80 juta. Coba ngajar begini 80 juta berapa puluh tahun. Ya. Dia cuma sejam doang. Saudara, ya. Iya tuh. Itu baru ada yang sampai 1 M. Ada yang lebih bikinin rumah. Coba lihat. Ya. Yang banyak duitnya, yang nggak banyak duitnya ada juga perempuan yang mau dia. Ya. Yang gratis juga ada. Kalau udah langganan. Perempuan itu, masya Allah. Ya, menteri jatuh, ya, tokoh-tokoh jatuh, semua gara-gara perempuan. Ya. Itu dunia, nafsu. Ya. Dunia termasuk juga jabatan. Dunia kan, ya, pengen berebut untuk mendapatkan jabatan. Padahal jabatan itu kan amanah. Harusnya ketika kita menjabat, kita gunakan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat. Nanti ketika kita pensiun, enak dah. Udah ada bekasnya yang baik-baik. Ya. Segera, jangan entar-entar. Ya, entar aja kalau pensiun baru berbuat baik. Nah, selagi berkuasa. Ya. Ada kan orang begitu kan? Saya mau senang-senang entar aja dah. Kalau udah pensiun, baru dukung cucu. Nah, kenapa enggak sekarang aja dukung? Nungguin pensiun dulu. Ya. Entar lah kalau udah pensiun enak lah baru jalan-jalan. Nah itu udah tua, udah nggak bisa jalan, baru mau jalan-jalan. Sekarang jalan-jalan. Sekarang nikmati dunia. Ngapain nungguin entar kalau udah pensiun? Ya, itu. Jadi apa yang kita dapat tuh dalam Islam, dunia boleh. Tapi jangan sampai lupa dengan ibadah. Ini dia maksudnya. Yaman bidunya hustagol. Orang yang hanya sibuk dengan dunia, lupa ibadah, lupa hadir di majelis taklim, lupa silaturahim, lupa berbuat baik, bahkan jadi angkuh, jadi sombong. Nah itu yang sibuk. Tapi kalau dia rebut dunia, bagus. Karena kata Allah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sebagian hanya minta dunia saja, di akhirat nggak dapat. Tapi ada sebagian lagi yang minta di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Itu dia Islam. Jangan katakan nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, biarin aja. Entar kalau mati juga. Nah, kejar dunia untuk taat kepada Allah. Bagus nggak tuh? Ya, gitu. Bahkan kata Nabi, ni'mal malu shalih lil rajulis shalih. Sebaik-baik harta yang soleh, harta yang halal dimiliki oleh orang soleh. Lihat tuh, ya, orang soleh hartanya halal banyak. Bagus. Ini disuruh kita cari dunia, kejar, dagang. Ya, Ustaz Jos itu banyak tuh sotonya itu berapa cabang itu ya? Ada 7 cabang apa itu di mana aja ada. Di Andara ada juga baru. Di sini sampai ada. Dan bininya baru atuk. Itu. Jadi kejar, ambil dunia, jadi pengusaha, miliki ini, miliki ini, miliki ini. Ya. Ini Ustaz Aziradus tadi
Najihin ini dia pemborong, ya. Kejar, ya. Dia pemborong juga, dia orang soleh, ya. MUI, rajin ada di majelis taklim, dermawan, itu dia tuh. Ni'mal malu soleh, lirrajulis soleh. Sebaik-baik harta yang soleh dimiliki oleh orang soleh. Cakep nggak tuh? Ya, jangan kita gusik dunia buat apaan? Gue mau ibadah aja. Mencari rezeki ibadah, jihad. Sebaik-baik jihad itu mencari rezeki yang halal untuk dirinya, untuk bapaknya yang udah tua, untuk anak-anaknya yang masih kecil. Itu bang tuh, ya. Tangan yang kasar yang dicium oleh Rasulullah SAW karena mencari kayu bakar. Nah, jadi di sini maksudnya nih orang yang sibuk dengan dunia tapi lupa ibadah, lupa beribadah kepada Allah, lupa ingat kepada Allah. Tidak hadir di majelis taklim, nggak mau mempelajari agamanya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau disibuk dengan dunia, disibuk juga dengan ibadah, disibuk juga dengan hadir majelis taklim, bagus. Qad gharahu tulul amal. Dia telah tertipu dengan panjangnya angan-angan. Pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Mau ngaji ntar dulu dah, nggak sempet, masih ini. Nah, mau ada majelis taklim belum sempet, nanti dulu dah, masih ini, masih ini. Mau silaturahim nggak sempet, masih ini terus. Angan-angannya lupa, ya. Entar mau ngaji, entar mau sholat, entar mau ibadah, entar masih sibuk. Lihat tuh, ya. Pengen umur panjang. Nah, kemarin kan kita ya waktu nisfu Syaban kan diantaranya ya baca Fatihah, baca Yasin, minta umur panjang. Boleh, tapi umur panjang itu untuk taat kepada Allah. Nggak apa-apa, bagus kan? Minta umur panjang supaya untuk ibadah. Nah kalau umur panjang cuma buat main-main doang, ya mau ngapain? Itu. Ya, bahkan dalam hadis kata Nabi itu kepada Abdullah bin Umar, ya, Ifa idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantazirus sobah. Abdullah bin Umar itu masih muda banget, ya. Kata Nabi, kalau kamu ada pada waktu pagi jangan tungguin datangnya sore. Kalau kamu ada pada waktu sore jangan tungguin pada waktu pagi. Pada waktu pagi segera, jangan pakai entar. Saya di rumah itu nyuci piring, enak nyuci piring. Ya. Jadi kalau saya masuk ke dapur ada satu gelas saja, satu sendok saja, saya cuci. Gak ada itu di tempat cucian piring, yang ada piring ada sendok itu. Kalau saya tahu, biarpun saya bangun jam 2 malam, ya, saya ke dapur ada satu sendok atau saya cuci. Karena udah kebiasaan di pesantren. Ya, jadi enak. Kalau nggak biasa, tangan berat nyuci piring. Ya. Justru enak nyuci piring, tangan jadi bersih. Habis makan cuci piring bersih, taruh dah. Gitu. Udah kebiasaan. Apa saja kalau sudah terbiasa jadi ringan, nggak ada beban. Jadi biasa ini semua. Ya, nyuci piring. Ya. Habis makan cuci sendiri, ditaruh dah. Ya. Kalau tangan bergerak ini, ya, jadi otak jalan, insya Allah jauh dari stroke. Ya, stroke itu sebab pikiran. Ya, duitnya kebanyakan pikiran, stroke. Ya, nggak punya duit pikiran, stroke, pikiran. Ya, ustadz banyak pikiran, stroke. Ya, kalau terlalu kayak bohlam kalau terlalu panas, putus nggak? Otak kalau terlalu panas, putus. Kalau putus nyambungnya gimana? Ya. Apa yang ente harapkan dari kesuksesan kalau akhirnya jalan miring, buat apa? Ya. Sukses apaan begitu? Ya.
mengorbankan kesehatan menjadi beban. Ya, carilah dunia yang biasa-biasa aja. Ya, Sarja Maru Husin loh, dia udah pensiun dari gubernur tuh, enak hidupnya, tenang. Jadi jangan terlalu banyak pikiran. Nah, kalau kita cuci piring enak, segar, nggak ada beban, jangan marah-marah. Ya. Di depan kita ada gelas kotor, jangan marah-marah, cuci aja, taruh. Ya. Di rumah ada plastik, pungut, taruh di sampah. Oh, dibiasain begitu, mantap. Itu ilmu yang bermanfaat. Ntar pulang lihat ada sampah, pungutin, gitu ya. Masuk ke dapur, ada piring 10 biji, cuci semuanya, bersihin. Kata bininya, wah bagus banget, kawin lagi kita, gitu kan. Itu, ya. Makan. Rasulullah kan tuh, di dalam rawi, ya. Wa yahlubu syatahu. Rasulullah memeras kambingnya kalau minum susu. Wa yarqa'u thawbahu. Kalau bajunya robek, Rasulullah jahit sendiri. Wa yakhsifu na'nahu. Rasul membersihkan sendalnya. Coba lihat. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Rasulullah membantu istrinya di dapur. Dalam hadis memotong daging. Ya. Memotong daging. Pak Ustaz, ya. Memotong daging. Jadi Aisyah pegang ujungnya, Rasulullah pegang ujungnya, potong. Berarti di sini Rasulullah membantu istrinya di dapur. Ini yang kurang perhatian nih bapak-bapak ini. Ya. Ya, maunya makan, teh, kopi. Belajar apa? Baca maulid tapi kagak dipakai. Ya, itu jemur Pak. Saya paling demen jemur. Kalau saya lihat di mesin udah kering tapi belum ada yang jemurin, saya jemurin semuanya. Enak, keringat, enak, segar. Gak usah pakai olahraga, ada di rumah aja bergerak itu. Ya, ini disederhanakan nih, tapi bini saya dengar pasti bini bilang, oh benar. Ya, makanya saya berani ngomong yang saya amalin. Kalau saya nggak amalin, saya nggak berani ceritain. Ini saya berani pertanggungjawabkan. Jadi kalau pengen menjadi muslim yang benar, yang soleh, begitu hidup. Ya, di rumah, ya, di rumah orang tua, suami seperti bayi. Enggak seperti bayi. Ya. Oh di sini jadi direktur di kantor, ya. Kalau ngajar jadi ustadz, entar di rumah jadi bayi aja, ya. Kayak anak kecil gitu. Ya. Jangan di rumah kayak direktur juga, gitu. Kabur bininya anaknya, ya. Dan ini tuh Rasulullah SAW, Masya Allah, tawaduknya itu di rumah, ya. Ketemu nenek-nenek, ya. Rasulullah beri salam. Ketemu anak kecil, Rasulullah beri salam. Rasulullah beri salam kepada anak kecil. Ditanya, mana burung kamu? Karena anak kecil suka main burung. Ditanya, mana burung kamu? Kita ketemu anak kecil yang nyerok, sono lu, gitu. Ya, mari kita pelajari, kita amalin dikit-dikit. Ya, itu tujuannya. Bukan sekedar ilmu doang bertumpuk. Tapi dalam kehidupannya kagak ada prakteknya. Buat apaan? Bahkan jadi beban. Jadi beban. Kalau ilmu terlalu banyak, nggak dikeluarin, nggak diamalin, akhirnya stroke semuanya. Ya. Dokter-dokter, profesor, akhirnya pada mulutnya pada pencong gitu. Kenapa? Bertumpuk ilmunya, tapi kagak diamalin. Lihat nih. Allahu tulul amal. Dia telah tertipu dengan panjangnya angan-angan. Al-amal itu harapan. Boleh kita memiliki harapan, bahkan bagus. Tapi harapannya yang bagus, yang baik. Ya, kata penyair, laula tulal amal la dhaqal ash. Kalau tidak ada panjangnya harapan, hidup jadi sempit. Jadi boleh kita punya harapan supaya hidup kita nggak sempit. Ada harapan, ya. Minggu depan ada harapan, ada yang janjiin mau bayar utang, ada harapan, ya kan? Ya, jadi enak kan? Walaupun udah seminggu nggak ada lagi,
ngarepin lagi bulan depan, tahun depan. Asal ada harapan, hidup jadi nggak sempit. Tapi kalau udah nggak ada harapan, gantung diri. Itu. Jadi kita harus punya harapan, tapi harapan yang baik. Bukan harapan untuk berbuat maksiat. Ya. Bait pertama, wahai orang-orang yang sibuk dengan dunianya, lupa ibadah. Dia telah tertipu dengan panjangnya cita-cita, panjangnya harapan, pengen ini, pengen bangun ini, udah bangun rumah, pengen bangun lagi, pengen bangun lagi, udah punya usaha, pengen lagi, pengen. Akhirnya lupa ibadah, lupa istri, lupa semuanya, karena sibuk. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita punya harapan yang baik, tapi kita gunakan untuk taat, bagus, ya. Yang kedua, awalam yazal fi ghaflatin. Apakah dia masih selalu dalam keadaan lengah, lalai? Ini dia nih. Kita lengah umur kita, ya sedikit kita lupa kesehatan kita sebentar, kita lengah, ya kita santai, kita nggak gunakan untuk ibadah, ya nggak gunakan untuk hadir majelis taklim, lengah namanya itu. Ya jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita merasa masih lama, masih kuat. Ya. Kesehatan itu sebentar, jangan sampai kita lalai. Qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin. Apakah dia masih selalu dalam keadaan lalai, lengah? Waktunya nggak digunakan sebaik-baiknya, umurnya nggak digunakan sebaik-baiknya, kesehatan nggak digunakan sebaik-baiknya, hanya entar. Tahu-tahu sakit, tahu-tahu mati. Ya, kan kita dengar kan berita kan kematian orang yang masih muda-muda. Ya. Habib Mustafa itu berapa ini? Ya? 30, 38. Itu Pak Ustaz Haji Musa ada 90. Belum, 83 loh, masih sehat, masih kuat. Ya. 83 berapa kali lipat itu umurnya. Yang muda mati. Ustaz Hasim 70-an. Masih gagah, masih bawa motor, pernah jatuh ya. Tapi sehat lagi. Ya. Allah lindungin ya. Itu. Jadi yang muda-muda ini jangan merasa oh masih muda gua. Ya. Yang tuaan dulu. Justru kebanyakan yang mati yang masih muda. Itu. Jangan sampai kita dighaflatin dalam keadaan lengah, lalai, merasa gagah, merasa sehat. Tahu-tahu diambil. Ini Allah sakit. Baru dah. Kalau udah sakit aja orang nengokin. Gue pengen banget ngaji. Udah baik aja, kagak datang lagi. Gitu. Ya. Kita datang minta doain supaya sehat, doain sehat, kagak datang lagi. Ngomongnya doang. Emang kalau lagi sakit itu pengennya ibadah. Kalau lagi sakit pengennya ibadah. Di tangan kanan tasbih, tangan kiri tasbih, kaki kanan kiri tasbih semuanya. Dikit-dikit subhanallah, subhanallah, baik aja, lupa udah. Itu. Nah, jadi jangan sampai kita hidup yang biasa aja lah kita hari itu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semua ada masanya. Waktu makan, makan. Waktu minum, yang halal minum. Waktu tidur, tidur. Bahkan tidur itu 8 jam. Nggak boleh main-main. Tidur itu nggak boleh main-main. Ya, jangan sampai kurang. Ya. Bahkan qailulah itu sunnah. Kata Nabi itu. Tidur qailulah. Dari kata qailun qailulah. Tidur siang. Ya. Sebelum zuhur atau habis zuhur. Karena setan tidak tidur qailulah. Jadi kita tidur qailulah. Ya. Nah, sebelum zuhur atau habis zuhur. 20 menit, 30 menit. Gitu. Ya, cukup. Itu kuat dah, bagus dah. Jangan tidur habis asar.
Mana akan menyebabkan otak kita jadi terganggu. Jadi kalau mau tidur habis sholat zuhur maksudnya, jangan tidur habis asar karena bahaya, ya, akan mengganggu kesehatan khususnya otak kita. Ya. Jadi tidur habis subuh itu habis subuh langsung. Tapi kalau jam 7 nggak apa-apa tidur, jam 7 jam 8 nggak apa-apa. Habis subuh, nah itu yang nggak boleh. Ya. Nah, jadi tidur harus 8 jam. Ya, atau sesuai keadaan lah, ya 5 jam, 6 jam, jangan sampai kurang. Ya. Jadi ada waktunya tidur, ada tamu ngobrol sama tamu, ada waktunya ngobrol. Ya. Waktu zikir, ada waktunya zikir. Ya. Kayak sholat tadi Ustaz Khairuddin, habis salam Fatihah, cakep. Kenapa? Ada majlis taklim. Kalau berzikir dulu, baca la ilaha illallah 10 kali, al-jinnas 7 kali, ngajinya kapan? Bagus tuh begitu, ya. Orang dari Gontor itu gampang lah, gampang menyesuaikan diri. Biasanya begitu, ya. Bahkan kata Nabi, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Jadikanlah orang-orang yang mendengar kata-kata yang benar dan diikuti. Nah, jadi kita lihat keadaan. Kalau keadaannya ada taklim, yang singkat-singkat aja lah, gitu. Kalau kosong, zikir panjang. Jadi ada masanya. Imam Nawawi mengatakan al-istighalu bil ilmi afdalu min istighali bin nawafili. Imam Nawawi umurnya nggak sampai 80 tahun, tapi kalangannya sampai sekarang belum kawin. Imam Nawawi kurus kering, makannya malam doang, 1 suap doang. Imam Nawawi makanya kurus lah. Hidupnya hanya belajar, mengarang, ibadah. Umurnya di bawah 40, belum sempat kawin. Ya, makannya malam doang, dan itu makanan dibawain oleh orang tuanya. Dia nggak makan di pasar, nggak makan di mana-mana. Dari kampungnya dibawain orang tua baru dimakan. Makannya malam doang sesuap. Coba lihat tuh. Dia sibuk. Dia bilang apa? Sibuk dengan menuntut ilmu lebih afdal daripada sibuk melakukan yang sunnah-sunnah. Ya, ini kita ngaji begini, kita dengerin aja. Nggak usah berzikir, nggak usah bertasbih. Ya. Tempo hari ada yang mengatakan di situ, Ustaz Sofer bisa apa? Kata orang kalau dengerin ame bertasbih, pahalanya 2 katanya. Ada pendapat begitu. Jadi kalau dengerin ngaji, dengerin juga sampai berzikir juga, pahalanya 2 katanya. Pahala dengerin ngaji, pahala bertasbih. Dua-duanya kagak dapat. Itu pentingnya kita belajar itu. Jangan ngarang-ngarang. Dikarang-karang jadi dapat 2 ini. Gue dengerin juga ngaji, gue zikir juga. 2 pahala. Yang lain cuma dengerin doang 1. Coba. Nggak ngarang itu. Justru dua-duanya kagak dapat. Ngaji kagak, zikir kagak. Jadi kalau lagi begini nih, ngaji aja. Ntar zikir, ntar selesai pengajian lah. Masih luas kan? Gitu. Lagi waktu mebini aja. Ya, jangan mebini pegang buku juga. Bini gelandotan, baca buku juga. Semua ada waktunya. Itu kata Nabi, inna li'ainaika alaika haq. Matamu punya hak tidur. Wa inna li badanika alaika haq. Badanmu punya hak istirahat. Semua ada haknya. Yang dicampur aduk. Waktu sholat, ya sholat. Rasulullah itu kalau di rumah itu sibuk. Tapi ketika dengar azan, Rasul nggak kenal orang lagi dah. Gitu. Ya. Jadi waktu sholat. Ya. Ntar habis selesai sholat, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Semua ada caranya. Ya. Asal kita hati bersih, kita pelajari, kita ikutin lah. Jangan pakai perasaan. Ya. Belajar itu
harus dari kita punya. Baik. Al-mautu ya'ti baghtah. Kematian datangnya mendadak. Mendadak tuh maksudnya itu nggak ada perencanaan. Direncanain minggu depan dah gue mati, nggak bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Jadi datang kematian mendadak. Bisa lagi tidur, nggak bangun lagi. Ada nggak? Ada. Ya. Ditidur nggak bangun lagi, dibangunin udah habis. Ya, mendadak. Ada orang malamnya ngaji, jam 10 meninggal. Malamnya tuh habis maghrib, habis isya ngaji. Jam 10 malam meninggal. Kan deket banget tuh. Ada di Pelak, saya ngajar di situ Masjid At-Taqwa, ada jamaahnya meninggal jam 8 pagi. Tetangganya nengokin, jam 9-nya dia yang mati. Dia disolatin bareng di Masjid 2. Tempat saya ngajar juga di Pancoran, Musranul Huda, keluarganya meninggal tuh. Dia yang ngurusin, ustadz itu. Dia ngurusin tuh, begini caranya. Kalau mati, mukanya taruh di menghadap kiblat. Pakaiannya dilepas, semua dipindahin tempat tidurnya. Dipulang, sampai rumah mati. Nggak sampai 1 jam. Ini kita pulang nih mati bisa nggak? Bisa. Tapi jangan dulu gitu. Tapi kalau Allah takdirin bisa nggak? Lagi nyetir mati. Ada berita seorang laki-laki berzina di hotel sama perempuan. Pas di atas perempuan mati dia. Ada nggak dengar beritanya? Yang lagi naik sepeda di Depok, naik sepeda jatuh mati. Yang lagi main bola pas nendang gol, tahu nyungsep mati. Gitu. Saking girangnya mati. Ya jangan terlalu girang, ya. Bisa mati mendadak nanti. Ya. Gitu. Jadi kematian datangnya tiba-tiba. Oleh karena itu kita harus siap. Kapan aja harus siap. Siapnya artinya dengan beribadah amal soleh, persiapan. Ya sebentar lah, sebentar. Ya, Haji Jiman, Haji Idris, Haji Ma'in dulu bersama kita. Haji Madani bersama kita, Haji Murtani dulu dia imam tarawih di sini. Kalau saya tarawih di sini, imamnya Haji Murtani. Selama 1 minggu itu tergantian lagi minggu depan. Siapa lagi? Sekarang nggak ada. Gitu. Jadi apa yang kita harapkan? Harapkanlah setelah kita meninggal ada atharuhum, ada bekas-bekasnya yang baik-baik. Wal qabru sundukul amal. Kuburan itu sunduk menjadi box al amal, tempatnya amal. Ya. Jadi kuburan itu kotaknya amal. Ya, amal-amal kita simpan dalam kuburan. Karena di kuburan itu ada namanya azab kubur, ada nikmat kubur. Nah kalau kotaknya amal soleh enak nggak? Nah itu ya. Jadi jangan tertipu dengan dunia yang sebentar. Kita bakal mati. Kita akan tinggalkan semua. Isbir ala ahwaliha. Sabarlah di dalam menghadapi kesulitan dunia ini. Berat hidup. Ya, makanya kalau yang nggak kuat bisa stres. Hidup berat. Ya, rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin pekerjaan, di dalam masyarakat, manusia macam-macam. Berat. Sabar. Karena manusia nggak sama. Tapi kalau kita ngikutin diri kita, bisa miring. Nah, jadi obatnya apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Harusnya nih yang ngaji semuanya sehat-sehat. Harusnya. Harusnya yang hadir di majelis taklim semuanya sehat. Kenapa? Gila. Zikir, dengar pengajian, dengar ilmu, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan sampai pulang ngaji darahnya naik, coba lihat. Pulang baca Yasin, darahnya naik. Pulang baca Ratiban, stres. Ratiban apaan bikin orang stres? Harusnya membuat
menjadi daya tahan tubuh kita kuat. Habis yasinan, habis Allah sehat. Pulang jam 12 malam juga sehat. Ya, jangan sampai ini kita ngaji darah naik. Wah, itu nggak beres satu gitu. Nah, jangan ngaji lo dah, berobat dulu dah. Ya. Di ngaji lagi bisa stroke di masjid nanti. Ya. Jadi harusnya majlis taklim menjadi obat. Yang hadir harusnya sehat. Guru pada harus sehat. Walaupun duitnya dikit nggak apa-apa, yang penting sehat. Itu. Ya. Kenapa? Karena kalau udah pikiran dunia, stres. Kalau udah stres, sakitnya. Sakit ini, sakit ini, sakit ini. Gitu ya. Jadi yang hadir di majelis taklim harusnya tenang, sehat. La mauta illa bil ajal. Tidak ada kematian kecuali dengan ajal. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Kitabam muajjala. Seseorang tidak akan mati kecuali sudah ditentukan ajalnya oleh Allah. Kalau belum datang ajal nggak bakal mati, dia ditembak. Ada jamaah saya di Selipi ditembak 4 peluru. Dia kerja sopir rental. Rental Mercy bawa disewa ke Jawa. Yang nyewanya ngerampok, dia sopirnya ditembak 4 peluru ada di palanya. Yang satu udah hancur pelurunya. Si ini tuh anaknya ini tahu nih jamaahnya. Agus apa ya? Agus. Ya, Agus. Ini tahu karena jamaahnya juga. 4 peluru. Sampai setahun dia di Jawa itu. Yang satu udah hancur. Itu kalau dokter copotin tuh partomnya, itu otaknya berorodan. Nggak tahu berorodan nih. Ntar tanya. Tahu nggak sih berorodan? Berorodan turun gitu. Iya. Otaknya kalau partomnya dicabut, otaknya berorodan, otaknya turun. Orang di kampung saya namanya berorodan namanya itu. Ya. Tahu di sini apa namanya itu? Jadi dijeminin. Dia minum obat. Sekarang udah normal. Sampai kata dia, saya lupa kalau di otak saya ada 4 peluru. Istrinya lagi hamil. Dengar suaminya ditembak, stres. Lahir anaknya autis. Karena waktu saya ngajar dijemput sama dia. Pakai mobil Selipi, antar jemput. Sebelum 3-in-1 waktu itu. Anaknya ikut. Pakai mobil carry kan lebar. Anaknya mesti gelidiknya tuh anak. Gelidik tuh nggak? Gelidik udah malu di mobil. Anak autis. Masya Allah, dia nyanyi sendiri kita tanya dia nggak tahu aja. Autis. Ya. Kalau bahasa Arabnya at-tawahhud namanya itu. Jadi orang yang wihdah, orang yang sendirian, nggak ada kaitannya dengan dunia, sendiri aja. Sebab stres. Sampai sekarang 40 nggak ngapain-ngapain. Ada yang dengar gledek aja mati. Ada yang ditepok pundaknya aja mati. Untuk 40 nggak mati. Secara akal mati. Kenapa? Ajalnya belum sampai. Jadi kita harus percaya tuh. La mauta illa bil ajal. Apa enggak? Hafalin ya. La mauta illa bil ajal. Tidak akan mati kecuali kalau ajalnya sudah sampai. Biar ditembak, biar dipotong lehernya, kalau ajalnya belum sampai enggak mati. Ya. Bagaimana hukumnya kalau puasa melaksanakan suntik vaksin karena memasukkan cairan ke dalam badan? Ada pendapat kalau suntik itu tidak membatalkan puasa karena dia masuknya sesuatu bukan dari tempat yang biasa. Artinya suntik di pantat boleh, suntik di vaksin juga boleh. Ya. Kenapa? Dia tidak membatalkan puasa. Ada pendapat begitu. Pakai itu aja. Nggak ada masalah. Kecuali kalau vaksinnya dimasukin ke mulut, nah itu batal. Ini di tangan di sini. Nah, disuntik di pantat. Gitu ya. Yang nggak boleh puasa sakit. Nah, paman kana minkum maridon
au ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Kalau sakit baru nggak puasa boleh, atau musafir boleh. Nah ini dia mukim, nggak kemana-mana kagak puasa, bagaimana ya? Jadi suntik vaksin ada pendapat yang mengatakan boleh, suntik di pantat boleh, ya itu pendapat. Pakai itu aja kalau mau divaksin gitu ya. Kalau mau bilang aja ntar aja habis puasa lo dah gitu. Karena kalau divaksin ntar gue jadi nggak kuat puasa, malah ngeri ada efeknya gitu.